Indonesia atau dari Nusantara ke India. Apa saja yang nama rempah kita pelajari kemarin? Kunyit. Ada kayu manis, jahe, lada. Biasanya yang dimaksud. Tujuan pembelajaran kita hari ini tentang peserta didik mampu mengidentifikasi, maksud ibu mampu mendeskripsikan dengan tepat berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Terus yang kedua, dengan menggunakan model pembelajaran project based learning, peserta didik dapat menyelesaikan tugas mencocokkan kartu. Nanti anak, proyek kita nanti adalah mencocokkan kartu antara pertanyaan dan jawabannya. Nanti kalian gunting, kemudian tempel, sesuaikan dulu mana jawabannya atas pertanyaan ini. Jangan asal cocokkan tapi disesuaikan dulu ya. Nanti pada pembelajaran itu pengerjaan LKPD, kalian ketika materi ibu berikan, ada yang tidak sesuai atau kalian ingin mencari di HP atau internet, silakan cari. Gunakan saja HP-nya, tidak apa-apa ya. Kalau materi kalian merasa ingin mencari tambahan dari internet, nah sekarang tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu mengembangkan dan mengolah informasi tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia dalam bentuk tulisan. Nah, dalam bentuk tulisan ini nanti ada tugas individu ibu kasih, kerjakan masing-masing ya, tidak menggunakan kelompok. Kerjakan masing-masing aja. Nanti setiap ibu kasih waktu 5 menit, kumpulkan di depan di ibu ya. Nanti ibu kasih nilai. Jadi materi pembelajaran kita hari ini, baca anak, masuknya agama dan kebudayaan Indonesia. Masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Nah sekarang perhatikan di depan. Nah di sini ada sumber masuknya. Sumber masuknya itu ada lewat India, ada dari Cina, ada dari Yunani dan melalui prasasti atau kitab. Nah, ini dari India, seperti pelajaran kita minggu kemarin tentang jamu rempah. Nah, ini lewat perdagangan ya, lewat perdagangan. Kemudian kalau lewat Cina tentang perjalanan Sang Buddha. Tahu Sang Buddha? Yang biasanya kalau dalam agama Hindu Buddha itu yang kepalanya botak itu. Nah, itu namanya perjalanan Sang Buddha dari Cina ke Nusantara atau ke Indonesia. Kalau dari Yunani pun tentang perdagangan sama seperti yang di India. Terus yang prasasti, adanya prasasti lupa. Nah, itu namanya sumber masuknya agama Hindu Buddha Indonesia. Dari mana saja tadi? India, terus Yunani, prasasti. Terus yang kedua, teori masuknya. Di sini ada teori Brahmana, ada teori yang lagi ke, ada teori kesatria, ada teori Waisya, ada teori
perlu membahas tentang bahasa di Indonesia. Sekarang kita akan memasuki rentang waktu di mana Indonesia sudah mulai masuk ke masa aksara atau masa sejarah. Awal dimulainya masa sejarah setiap bangsa dan negara berbeda-beda, tergantung dengan artefak tulisan tertua yang ditemukan di negara tersebut. Di Indonesia sendiri, artefak yang memiliki aksara muncul pada masa kerajaan Hindu di Indonesia. Agama dan kebudayaan Hindu-Buddha mulai masuk ke Indonesia sekitar abad ke-3 Masehi. Sebelumnya, masyarakat Indonesia masih menganut animisme dan dinamisme. Animisme yaitu kepercayaan pada roh nenek moyang sebelum suatu benda. Sedangkan dinamisme yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu memiliki kekuatan diri. Penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia berkaitan erat dengan hubungan dagang antara Indonesia dengan Cina dan India. Sambil berdagang, para pedagang asing berinteraksi dengan penduduk setempat dan mengenalkan agama serta kebudayaan Hindu-Buddha. Para ahli sejarah mengemukakan beberapa teori mengenai masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori pertama yaitu teori Brahmana oleh Fowler. Menurut teori ini, kaum Brahmana atau pemuka agama datang ke Indonesia atas undangan untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha. Teori kedua yaitu teori kesatria oleh Bosch, di mana penyebaran agama Hindu-Buddha dilakukan oleh para kesatria dan prajurit. Teori Waisya oleh Gong menyatakan bahwa pengaruh Hindu-Buddha disebarkan oleh para pedagang. Sedangkan menurut Han Faber, penyebaran Hindu-Buddha dilakukan oleh para pekerja India seperti pelayar dan nelayan yang disebut juga dengan teori Sultan. Ada juga teori arus balik yang menyatakan bahwa orang Nusantara belajar agama ke India dan menyebarkan agama tersebut setelah kembali ke Nusantara. Dari teori-teori tersebut dapat disimpulkan bahwa proses penyebaran agama Hindu-Buddha terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu masyarakat Nusantara berperan pasif dengan mempelajari agama Hindu-Buddha melalui masyarakat India dan Cina yang datang ke Nusantara. Kedua, masyarakat Nusantara berperan aktif, yaitu masyarakat Nusantara pergi belajar langsung ke India dan Cina kemudian kembali sebagai penyebar agama. Masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha inilah yang memicu munculnya kerajaan-kerajaan bergerak Hindu-Buddha di Nusantara. Kerajaan Hindu tertua di Indonesia yaitu Kerajaan Kutai Martapura yang berdiri pada abad ke-4 Masehi. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Kerajaan ini didirikan oleh raja pertamanya yang bernama Kudungga. Nama Kutai diberikan oleh para ahli karena tidak ada peninggalan yang secara jelas menyebutkan nama kerajaan ini. Kerajaan Kutai mengalami masa kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Malawarman yang merupakan anak dari Asmawarman dan cucu dari Kudungga. Hal ini diketahui dari peninggalan sejarahnya yang berupa 7 prasasti Yupa yang ditulis menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Palawa. Yupa tersebut merupakan tugu batu peringatan yang dibuat oleh para Brahmana atas kedermawanan Raja Malawarman. Prasasti yang ditulis dalam tiang batu merupakan ciri khas kebudayaan Kerajaan Kutai. Yupa yang ditulis menggunakan huruf Palawa memunculkan fakta adanya pengaruh India Selatan di Kutai pada masa ini. Tiang batu atau Yupa ini merupakan kelanjutan dari budaya purba zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Kerajaan Kutai berakhir pada saat raja terakhirnya, Maharaja Dharmasetia, mati di tangan Raja Kutai Kertanegara. Kerajaan Buddha di Sumatera muncul sekitar abad ke-6 dan ke-7 Masehi. Berdasarkan catatan sejarah, ada 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Melayu dan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Melayu diperkirakan berpusat di daerah Jambi, di tepi alur Sungai Batanghari. Keberadaan kerajaan ini diperkuat oleh catatan perjalanan seorang pengelana dari Cina yang bernama Ising. Nama kerajaan Melayu juga muncul pada kitab Negara Kertagama yang menyebutkan mengenai ekspedisi penaklukan ke Sumatera yang disebut dengan ekspedisi Pamalayu. Sejarah kerajaan di Sumatera
sejak abad ke-7 didominasi oleh kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini awalnya berpusat di sekitar Sungai Batanghari, pantai timur Sumatera. Nah, anak-anak, tadi sesuai dengan materi kita sudah mempelajari tentang masuknya dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Sekarang ada yang ingin bertanya atau sekedar menanggapi? Saya Ibu. Ya, siapa namanya sebentar? Ibu kasih nilai anak. Siapa namanya? Nurul Huda Ibu. Iya, Nurul Huda. Apa pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan teori Brahmana? Ya, apa yang dimaksud teori Brahmana sesuai dengan ada 5 teori tadi. Salah satunya teori Brahmana. Siapa yang bisa menjawab atau menanggapi? Saya Ibu. Siapa namanya? Zulfa. Zulfa. Ayo Zulfa, apa jawabannya? Kalau menurut saya teori Brahmana adalah ajaran agama Hindu Buddha dibawa oleh Brahmana atau tokoh agama ke Nusantara. Hanya itu. Oh, itu aja. Menurut kalian benar apa tidak? Benar. Iya, benar. Sekarang perhatikan, Ibu. Nah, ini tadi seperti pelajaran kita tadi, teori Brahmana. Ya, teori Brahmana itu menyatakan bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Tepuk tangan untuk Nurul dan Zulfa. Tepuk semangat. Jadi anak Indonesia itu harus semangat dan sehat biar ketika kita belajar itu ilmu yang kita dapat itu di otak itu tercerna dengan baik. Biar pulang bukan hanya membawa capek tetapi kita juga membawa ilmu. Pintar sekali. Nah, sekarang perhatikan. Sekarang kita membagi kelompok. Dengarkan Ibu, tugas kita sekarang ada menyelesaikan LKPD. Nah, kesepakatan kelas kita ada yang hadir hari ini ada hanya berapa orang? 9 9 orang saja. Yang 3 orang alfa. Nah, kalian bagi 9 orang ini menjadi 3 kelompok. Sudah itu kesepakatan kita. Berapa menit kita menyelesaikan LKPD? 5 menit atau 10 menit? 10 menit. Nanti setelah mengerjakan LKPD, masing-masing presentasi di depan ya. LKPD ini, perhatikan Ibu jelasin dulu. Nah, di sini ada yang warna orange. Nah, ini warna orange ini adalah tabel warna pink. Warna orange ini, kartu warna orange ini merupakan pertanyaan. Nah, sedangkan yang warna biru ini adalah jawaban. Tugas kalian mencocokkan mana jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang ada di kartu orange. Kemudian ditempel. Apakah kalian sudah membawa alat dan bahannya? Sekarang bentuk kelompoknya. Naikkan alat dan bahan yang sudah Ibu kabarkan di WA group kemarin. Ayo anak-anak hebat, semangat ya. Yang ini kelompok 1. Ini kelompok 1. Ini LKPD-nya anak-anak. Ini bahannya yang jawabannya kan aku baca dulu di sini biar tahu jawabannya ya. Ini LKPD-nya. Ibu nanti adanya nanti ditempel di sini. Ini materinya. Untuk mengetahui jawaban ini mana yang cocok, baca baik-baik dulu materi ini. Mana yang kurang di materi ini, siapa tahu kalian merasa tidak puas, cari di Internet. Iya, cari di internet. Ini kelompok 3. Ini LKPD-nya. Ini
Jadi pas presentasi nanti gini kan. Ayo. Silakan di situ dulu. Kalau tidak ada yang tidak dimengerti, tanya ibu ya. Mana yang tidak dimengerti, tanya ibu. Siapa namanya tadi lupa ibu? Bulan. Oh, Bulan. Nggak sengaja ini aku bisa makan. Oh, iya. Masih semangat? Semangat aja bilang. Ya. Ya. Iya iya ibu. Nih, pertanyaan nomor 1. Agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang India. Pertanyaan tersebut sesuai dengan teori. Ini Waisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ini hasil tugasnya. Namanya? atas nama Jubakuria. Terus? Najila. Dan ini hasil kerja kami. Silakan. Sedangkan teman-teman membandingkan jawaban kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sekarang kalian perkenalkan dirinya. Kami dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2. Ini hasil tugas kami. Ini hasil tugas kami. Silakan Silakan teman-teman membandingkan jawabannya dengan
Kami dari kelompok 3 atas nama Nur Inayah Ya. Diana Ya. ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Silakan teman-teman membandingkan dengan kelompok 1 dan 2. Ya, beri tepuk tangan semuanya. Ya, periksa masing-masing tugas namanya. Periksa. Kelompok 1 ke sini. Saya cari. Ya. 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 Lihat baik-baik. Bandingkan apakah jawaban kalian sama. Apakah jawaban kalian sama atau tidak? Mana jawaban teman kalian yang salah menurut kalian? Yang ini. Ya, lihat dulu, periksa jawaban temannya. Lihat baik-baik dulu. Jangan sampai jawaban teman kalian itu sebenarnya benar tapi kalian salahkan. Lihat baik-baik dulu. Ya, lihat baik-baik. Bersuara aja loh, Iya. Cenci angin tibune nek cenci angin boy angin. Iya. Boy angin tibune cara Iya, kelihatan. samaan hidup juga. Iya. Mana? Iya, nanti cari lagi. Kelompok 2 yang salah. Kelompok 2 yang salah. Dan apakah kelompok 3 ada yang salah? Nggak ada. Lihat dulu. Lihat baik-baik anak. Jangan sampai nanti kalian saling menyalahkan. Lihat baik-baik dulu jawaban. Eli jani cenci angin. Nggak ada, Ibu. Bumbi angin roti bunen. Kan dene si durasi gitu dong. Iya. Sedikit enak cara. Iya. Cek ini. Bumbi angin roti bunen. Wih, salah itu. Iya. Baca, coba baca. Iya. Salah nih, Naya. Masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia menyebabkan terjadinya akulturasi. Pengertian akulturasi Ya, bagus. tepatnya adalah Yang benar adalah Apa yang benar? Iya. perpaduan dua budaya yang berbeda tanpa meninggalkan kebudayaan asli. Terus kalau jawaban kelompok 2 itu benar apa salah? Salah. Terus yang lain lihat kelompok 3 lagi. Benar. Ada yang salah. Apakah kelompok 3 benar? Benar. Terus cari lagi. Itu kan ada 10 soal. Siapa tahu masih ada jawabannya yang salah. Ya, bandingkan lagi. Ya, biar ibu kasih nilai ibu yang periksa ya. Ya. Nama kelompok 1 tadi siapa aja? Saya Siapa namanya? Zulfa, Zulfa, terus Diana Gila, Najila. Ya. Terus kelompok 2 tadi siapa aja? Bulan Sari, Ramania dan Zahira. Terus kelompok 3 Nurul Febrianti, Diana, Ekati, dan Nurina. Iya. Jadi menurut setelah ibu periksa jawabannya, menurut kalian kelompok 3 benar semua apa bagaimana? Benar. Dan kelompok 1 benar semua. Yang salah kelompok yang mana? Kelompok 2. Yang mana? Tunjuk. Oh, yang ini saja. Berarti hanya 1 jawaban. Beri tepuk tangan untuk semua. Karena jawaban kalian hanya kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 2 saja yang salah, ada 1. Yang benar kelompok 2 dan kelompok 1.
makanya tinggi, makanya tumbuh terus ke atas. Iya, sampai ditempel. samping. Iya. Ini lagi kok. Naik dia kok. Gimana? Kelompok. Nah, jangan sekarang lepas bersyukurnya atau Ya, sekarang tugas kalian kelompok 1, 2, dan 3 mencar. Kamu kelompok 1 bisa ke sini, ada juga yang ke sini. Begitupun kelompok 3, ada yang ke kelompok 1, ada yang ke kelompok 2. Kalian baca jawaban dari teman, apakah itu sudah sesuai apa tidak? Sesuai dengan modul yang Ibu bagikan, modul atau materi tadi. Sekarang mencar. Ayo, kalau pergi ke masing-masing kelompok sama. Tunjukkan mana yang salah. Nah, setelah tadi kita mengerjakan tugas kelompok, sekarang kita mengerjakan tugas individu sesuai dengan materi yang kita pelajari tadi. Nah, orang kemana? Udah pergi ke belakang Ibu, Belum kembali dari tadi. Hebat mereka ya. Ya, sekarang perhatikan kita aja. Sudah ke kantin lagi dia ya. Oh, waalaikumsalam. Dia kembali. Ibu kira ke kantin buang sampahnya. Iya, kan 2 orang itu alasannya buang sampah enggak kembali dia. Oh, sudah kebiasaan. Ya? Ayo sini. Jangan lama-lama ya, jangan ke WC tuh ke kantin 3 jam ya. Kira-kira percaya dia tuh? Nah. Sekarang kita Ibu akan memberikan tes kognitif di mana kalian akan memberi emosi. Apakah emosi senang, emosi marah, emosi kayak apa itu? Kalau senyum, iya kalau lagi happy, kalau lagi nggak senang dengan belajar sejarah bawah sini ya. Mulutnya manyun. Nanti Ibu bagikan kertasnya, kalian gambar kepala, terus mata, terus apakah kalian senyum atau kalian marah? Kalau kalian bahagia atau senang belajar sejarah, emosi senyum. Kalau sedih, ya kita sedih bawahnya. Nanti ibu tanya alasannya, kenapa kamu sedih belajar sejarah atau kenapa kamu senang belajar sejarah? Ya? Ya. Sekarang ibu berikan kertasnya. Nanti ibu tanya, apakah kalian senang atau marah atau bosan dengan pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran sejarah. Nah, penggambaran diri kalian. Dan nanti ada alasannya, kenapa kalian senang, kenapa kalian marah, atau kenapa kalian bosan dengan belajar sejarah. Waalaikumsalam, sudah kembali. Bikin itu anak ya, bikin senyum atau bikin gambar yang sesuai dengan perasaanmu ketika belajar sejarah ini. Apakah kamu senang, apakah marah atau bosan? Mana gambarnya? Ada yang mau lihat gambarnya. Sekarang, ayo, apakah sudah selesai gambarnya? Nah, ayo, dimulai dari kakaknya Tiara. Oh, ya gambarnya berdiri anak, berdiri. Ini gambar senang apa gambar apa ini? Senang. Ya, kenapa senang belajar sejarah? Senang belajar sejarah karena bisa mengenal sejarahnya Indonesia. Iya, terima kasih kamu. Mana? Iya. Oh, senang juga. Ayo, bagaimana Oh, senang juga belajar sejarah? Iya, Ibu. Bagaimana muka senangnya? Senyum. Iya. Senang belajar sejarah? Kenapa senang?
senang belajar sejarah. Mana emosinya nak? Oh, ada dia bosan, dia marah, dia sedih. Mana tadi? Dia bosan. Apa alasannya bosan belajar sejarah? Bosan Ibu. Kenapa bosan? Nggak Nggak konsentrasi. Nggak konsentrasi, lagi banyak masalah ya? Iya Ibu. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti minggu depan kita buat pelajarannya lebih asik. Nah, yang ini, apakah gambarnya sedih atau bahagia? Oh, bahagia semua. Bahagia banget dia belajar sejarahnya. Apa alasannya? Kenapa bahagia sekali belajar sejarah? Karena kan tentang sejarah tuh menceritakan masa lalu. Iya, menceritakan masa lalu. Apa? Iya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, kebanyakan itu lebih senang belajar sejarah. Hanya satu orang karena dia lagi tidak konsentrasi. Nah, kamu Anda mana? Diam-diam baik kamu. Nggak ada ekspresi. Sini. Ayo, kenapa mesti malu menampilkan? Oh, dia juga bosan. Ayo, gambar kamu tadi. Gambarnya menggambarkan. Oh, bosan dia. Kenapa bosan belajar sejarah? Lapar Ibu. Dia lapar. Ada yang punya makanan? Oh, di kantin. Oh, di kantin ada makanan. Iya. Ya, terima kasih sudah memberikan emosi. Bagaimana perasaan kalian akan pelajaran sejarah? Ada yang senang, ada yang bahagia. Terima kasih sudah memberikan emosi untuk pelajaran sejarah. Ada yang sangat senang. Hanya 2 orang saja, ternyata ada yang lapar. Dia lapar. Yang kedua, dia bosan, lagi ada masalah. Terima kasih. Minggu depan akan kita perbaiki lagi.